Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas statistika. Pada kali ini kita akan mempelajari terkait dengan uji hipotesis untuk dua populasi. Ya, yang diuji tetap rata-rata. Nanti kita akan belajar terkait dengan uji Z ya untuk kedua populasi karena ragamnya diketahui. Kemudian kalau ketika ragam populasi tidak diketahui, kita akan menggunakan uji T. Ya, karena ini sifatnya ada dua populasi. Nah, kalau kedua populasinya itu tidak diketahui, nah kita bisa mengasumsikan, gitu ya. Jadi ada diasumsikan berbeda kedua ragamnya, dan satu lagi diasumsikan kedua ragam populasi tersebut dianggap sama. Nah, ini berbeda rumusnya, ya. Jadi kita akan pelajari itu semua. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana kalau ragam dari populasi atau standar deviasi dari populasinya itu diketahui. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, ya, yang di satu populasi, di dua populasi, ya, misalkan ada dua populasi, ketika dua populasi tersebut ragamnya diketahui, kita akan menggunakan uji Z, ya, sama dengan uji hipotesis sebagai rata untuk satu populasi. Ya, kalau untuk dua populasi, ketika populasi satu dan populasi keduanya ini ragam populasinya diketahui, kita menggunakan uji Z. Sama perumusannya, ya, hipotesisnya H0 dan H1 ketika dua arah, ya berarti sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau hipotesisnya satu arah ekor kiri, ingat ya di H1-nya itu kurang dari, ya kalau ekor kanan H1-nya lebih besar. Dan pastinya H0 ini kebalikan dari H1. Dan selalu ada simbol sama dengan, gitu ya. Nah, kalau di satu populasi yang kita uji kan biasanya hanya satu mu-nya gitu ya, karena populasinya satu. Ya, mu-nya kita uji dengan mu 0 ya kalau untuk satu populasi. Nah, kalau untuk dua populasi, nah ini mu-nya ada dua, ya, mu-nya ada dua. Ya, jadi selisihnya, jadi yang diuji adalah D0. Jadi apakah ada perbedaan antara populasi satu dengan populasi yang kedua? Ya, jadi karena kita ingin melihat ada atau tidak perbedaannya, ya berarti nanti yang diuji adalah D0. Ya, untuk populasi satu disimbolkan dengan mu 1, untuk populasi kedua disimbolkan dengan mu 2. Ya, kenapa mu? Karena kita menguji rata-rata, gitu ya. Dan kemudian untuk statistik ujinya kita menggunakan uji Z, ya. Nah, Z hitung sama dengan, nah ini kan mirip ya rumusnya dengan untuk satu populasi. Kalau untuk satu populasi kan X bar ya dikurangi mu 0 dibagi akar dari sigma kuadrat per N. Ya, itu untuk satu populasi. Karena ini ada dua populasi, ya berarti populasinya ada dua. Ya, berarti masing-masing populasi diambil sampelnya. Nah, sampel pertama itu namanya X1 bar, ya. Untuk sampel yang kedua namanya X2 bar atau rata-rata sampel yang kedua. Ya, kemudian D0 yang mau diuji selisihnya, ya, kemudian dibagi akar dari sigma 1 kuadrat per N1. Jadi ini ragam populasi di yang pertama ya dibagi jumlah sampel di populasi yang pertama. Ya, kalau yang dua ini simbol untuk populasi yang kedua. Sama ya kriteria pengujiannya, ada syarat untuk menolak H0 ya ketika ada populasi pakai yang atas ya harus dibagi dua alfanya. Ya, kemudian kalau menggunakan ekor kiri, yang tengah dan ekor yang bawah, ekor kanan pakainya yang bawah. Oke, kita masuk ke studi kasus. Misalkan ada dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini, 50 tali tambang jenis A dan 45 tali tambang jenis B diuji pada kondisi yang sama. Ya, jadi bayangkan ada dua tali tambang, ya, ada dua tali tambang. Nah, kemudian ingin kita bandingkan dua tipenya. Ini kan tipe gitu ya. Jadi ada tipe A sama tipe B gitu ya. Tali tambangnya ada banyak ya. Tipe A itu ada 50 ya. Berarti ini ada 50 tali gitu ya. Kemudian tipe B-nya itu ada 45 tali ya. Dia akan diuji pada kondisi yang sama. Jenis A
mempunyai kekuatan rata-rata 78,3 kilo. Ya. Jadi ini rata-rata dari 50 tambang, ya, itu rata-ratanya mampu menarik beban gitu ya sebesar 78,3 kilogram. Ya. Ingat ya, ini rata-rata. Jadi misalkan ini tali tambang A, yang pertama itu mampu menarik 80 kilo, yang B 70 kilo, yang C misalkan 85 kilo gitu ya. Yang D misalkan 90 kilo gitu ya. Nah itu terus ya sampai 50 tali. Ketika dirata-ratakan, nah rata-ratanya 78,3. Itu ya, itu pengertiannya. Nah, sedangkan jenis tali tambang yang B mempunyai kekuatan rata-rata 87,2. Ya. Kalau yang A rata-ratanya 78,3, yang B rata-ratanya 87,2. Ya. Artinya kalau secara kasat mata, oh ini ternyata tali tambang jenis B itu lebih kuat gitu ya daya tariknya. Ya, ini secara kasat mata. Sebelumnya diketahui simpangan baku untuk tali jenis A dan B masing-masing 5,6 kilo dan 6,3. Ya. Nah ini diketahui nih simpangan baku populasinya. Ya. Simpangan baku kan simbolnya sigma. Ya. Kalau ragam sigma kuadrat. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai keliru. Nah, kalau diketahui simpangan baku berarti sigma aja. Ya. Kalau A berarti 5,6, ya. Kalau yang B berarti 6,3. Ujilah pada taraf nyata 1%. Apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B? Itu ya. Nah, itu yang harus dibuktikan. Ya. Klaimnya adalah rata-ratanya beda apa enggak, kayak gitu kan. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, kita harus identifikasi yang pertama, ya, kita identifikasi adalah pertama adalah ini ujinya rata-rata, ya, uji bagi ragam atau bagi proporsi. Ya. Nah ini jelas ya, kita ingin menguji rata-rata. Ya, di sini ada kata-kata ya rata-rata. Ya, ini kekuatan rata-rata. Berarti yang di hipotesisnya ada mu-nya. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini satu populasi atau dua populasi kalau seperti ini. Gitu ya. Nah ini jelas ada dua populasi. Ya. Apa populasinya? Ya pertama, seluruh jenis tali tambang tipe A. Ya. Populasi yang kedua, tipenya tipe B. Ya. Nah, ini ada dua. Kalau yang kemarin kan yang apa? Kaleng ya, kaleng asam sulfat itu kan cuma satu tuh populasinya. Ya, populasinya kaleng, kaleng asam sulfatnya itu. Ya. Kalau ini populasinya ada dua. Tali tambang, tapi ada tipe A sama tipe B. Ya. Nah, berarti dua populasi. Nah, kemudian yang ketiga, ini pakainya uji apa? Ya, uji Z atau uji T. Nah, sini kan sudah diketahui ya simpangan bakunya, eh, populasinya sudah diketahui ya. Kemudian jumlah sampelnya pun besar gitu ya, satunya 50, satunya 45 gitu ya. Sebab itu kita menggunakan uji T, uji Z ya, menggunakan uji Z. Kemudian arahnya ya, ini satu arah atau dua arah gitu ya. Nah, kalau seperti ini jangan bingung ya. Lihat saja klaimnya. Dia mau menguji apa? Gitu ya. Oh, yang mau diuji ternyata rata-rata kekuatan jenis A berbeda dengan B atau tidak. Gitu ya. Karena ada kata-kata berbeda, ya berarti ini bahasa simbolis matematikanya tidak sama dengan. Gitu ya. Nah, berarti ya ini berarti dua arah. Ya. Kalau sama dengan dan tidak sama dengan kan dua arah. Sudah sekarang kita rumuskan. Ya. Apa H0-nya, apa H1-nya. Karena ini dua arah, ya berarti gampang ya. Kalau dua arah tuh selalu gini. Selalu sama dengan, tidak sama dengan. Ya. Ingat ya, kalau misalkan dua arah itu selalu sama dengan dan tidak sama dengan. Ya. Karena tidak ada lebih kecil atau lebih atau kurang dari gitu ya. Nah, berarti di sini kalau ada dua populasi berarti mu 1 ya, dikurangi mu 2
Sama ya, H1-nya juga mu 1 dikurangi mu 2. Nah, yang atas pasti sama dengan ya, H0 itu pasti sama dengan, yang H1-nya itu pasti tidak sama dengan. Nah, berarti berapa D0-nya? Ya, nah, pertanyaan seperti itu ya. D0-nya berapa? Nah, karena D0 itu katanya klaimnya hanya cukup berbeda, ya. Kalau berbeda itu berarti tidak ditanya berbedanya berapa satuan, gitu ya. Nah, berbeda berapa kilo, ya cukup berbeda, gitu ya. Hanya berbeda, ya berarti D0-nya adalah 0. Ya. Nah, berarti yang diuji ini. Atau nama lainnya, kalau simbolis matematika kan kayak gini ya, bisa pindah ruas gitu ya. Ini mu 1, ini mu 2-nya pindah ke ruas kanan, gitu kan. Berarti ini sama dengan mu 2. Nah, H1-nya itu nama lainnya ya, mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, ini kan nama lainnya ya. Karena tidak yang diuji itu cukup berbeda gitu ya, hanya berbeda saja, ya berarti ya diferennya 0. Ya, coba kita lihat dibaca. Kayak gini kan mu 1 tidak sama dengan mu 2. Ini kan artinya berbeda gitu ya. Ya, berbeda. Kalau yang H0 berarti sama. Berarti kekuatan tarik mu 1 dengan kekuatan tarik dari jenis tambang B itu sama. Gitu ya. Nah, karena ini kata-katanya berbeda. Beda hanya dengan apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda 3 kilo dengan kekuatan rata-rata tali jenis B. Nah, itu berbeda 3 kilo. Ya, kalau seperti itu kan berarti diferennya adalah 3 kilo. Nah, berarti nanti di sini bukan 0, tapi 3. Gitu ya. Karena yang ditanya, yang mau diuji bedanya 3 kilo apa enggak. Gitu ya. Makanya nanti D0-nya adalah 3. Ya. Berhubung ini yang mau diuji adalah berbeda atau tidak, gitu ya, berarti 0. Gitu ya. Cukup 0. Seperti itu. Nah, itu perumusan hipotesisnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, sama ya, nih hipotesisnya sudah sesuai. Ya. Kemudian kita hitung statistik ujinya. Ya, kan rumusnya kan ZH atau Z hitung sama dengan rata-rata tali A dikurangi rata-rata tali B, gitu ya, dikurangi D0. Nah, sekarang kita sudah punya apa belum nilai rata-rata dari sampel tali tambang jenis A, gitu ya. Nah, kita sudah punya, ya. Berapa nilai rata-ratanya? Nah, ini ya, rata-ratanya 80, sorry, 78,3. Ya, gitu ya. Nih, jenis A ya, jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78,3. Ya, berarti ini rata-ratanya 78,3. Berarti ini X bar A-nya, ya, 78,3. Nah, kemudian rata-rata tali tambang jenis B, ya, ada berapa? 45 tali ya. Kan tadi diambil sampelnya 45. Ya, rata-ratanya ternyata dari 45 tali itu rata-ratanya berapa ini? 87,2. Ya, berarti ganti X bar B-nya dengan 87,2. Ya, dikurangi D0. D0-nya berapa? 0. Tadi kan 0 tuh. Ya, 0 dibagi ya akar dari, nah ini sigma kuadrat. Ingat ya, ini ragamnya. Ya, ragam dari A. Ragam dari A-nya berapa? Nah, di sini ya. Nih, ya. Nah, ternyata yang diketahui adalah simpangan baku, ya, sigma 5,6. Ya. Nah, kalau mau diubah menjadi ragam, gitu ya, kan 5,6 nih. Ya. Kalau mau diubah menjadi ragam, berarti simpangan baku itu harus dikuadratkan. Gitu ya. Jadi 5,6 kuadrat itu sama dengan 31,36. Ya. Kemudian yang untuk jenis B, kan ini simpangan bakunya 6,3. Nah, ini ya 6,3. Nah, berhubung di sini adalah ragam, ya, yang diminta ragam, yang berarti harus dikuadratkan.
Ya, 6,3 kuadrat adalah 39,69. Ya, ketika sudah dapat ya udah masukin aja. Ya. Ragam dari A adalah 31,36 dibagi sampel dari A. Sampel jenis A berapa tadi? 50 tali ya, 50 tali. Itu dibagi 50 ya, ditambah ragam dari B adalah 39,69 ya, dibagi total sampel tali tambang jenis B ada 45. Ya, ya udah dihitung biasa ya. Akhirnya didapatkan Z hitungnya negatif 7,25. Ini disimpan ya sebagai barang bukti. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilai Z hitungnya, kita harus uji dengan teorinya. Ya. Ada syaratnya untuk menolak H0. Ya. Syarat H0 adalah ketika nilai mutlak Z hitungnya harus lebih besar dari Z alfa per 2. Ya, Z hitungnya kita sudah dapat, nah Z tabel yang belum dapat. Ya, ya udah kita cari. Alfanya berapa di sini? Alfanya 10%. 1%, sorry. Nih, 1%. Ya, 1%. 1% nama lainnya adalah 0,01. Ya, 0,1 harus dibagi 2 dulu. Ya, 0,1 dibagi 2 adalah 0,005. Ya, 0,005. Nah, sekarang kita cari di tabel Z yang nilainya 0,005. Ya. Nah, ini tabel Z yang negatif. Ya, karena kita ingin mencarinya Z 0,005. Ya berarti kalau tabelnya negatif, ya berarti langsung aja dicari di sini. Ya. Cari langsung. Ya. Z 0,005. Nah, sini ya. Nih. Berada di antara kedua nilai ini. Ya. Ini kan nilainya 0,0051. Ya. Sebelahnya kan 0,0049. Yang dimintakan 0,005. Berarti kan di tengah-tengah sini. Ya. Tarik ke atas. Di sini 0,075 ya. Yang atasnya 0,075 ya. Tarik ke samping 2,5 ya, berarti 2,575 ya, 2,575 ya. Nih 2,575. Ini kalau pakai tabelnya yang negatif. Kalau pakai tabelnya yang positif ya sama aja ya. Tinggal 1 dikurangi 0,005 atau 0,995 ya. Yang nanti cari angka 0,995 ya. 0,995 kan antara sini. Nah ini sama ya. 2,5 dan 2,5. Ini 75 ya, sama hasilnya 2,575 ya. Sekarang kita bandingkan nilai teori dengan nilai hitungnya ya, ini kan negatif 725, kemudian secara teorinya 2575 ya. Nah ini tandanya apa ya, tandanya apa? Ini kan nilai mutlak negatif 7 ya, sama dengan 7 gitu ya. 7 lebih besar daripada 2 gitu ya. Tandanya lebih besar. Berarti masuk ya, syaratnya masuk. Ya, syarat menolak H0-nya sesuai, kemudian kesimpulannya kita tolak H0-nya. Ya. Kalau kita menolak H0 berarti kita lebih percaya pernyataan H1. Ya, pernyataan H1. Ya. Klaimnya apa klaimnya? Klaimnya kan katanya berbeda. Nih, apakah kekuatan rata-ratanya berbeda? Ya, klaimnya berbeda. Kesimpulannya berbeda. Ya. Artinya cocok ya. Hasil dari
ujinya itu sesuai dengan klaimnya. Oleh sebab itu cukup bukti, ya, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa kedua jenis tali ini berbeda. Ya, cukup buktinya. Pada taraf nyata 1%, karena sesuai, ya, klaimnya sesuai dengan uji, ya, uji sesuai dengan klaim. Makanya cukup bukti. Ya, itu adalah uji Z untuk dua populasi. Oke, nah bagaimana kalau simpangan baku atau ragam dari kedua populasinya itu tidak diketahui? Ya. Nah, untuk case pertama, ya, karena kita tidak diketahui nih apa ragam dari kedua populasi itu kita nggak tahu, ya, ataupun salah satunya kita tidak tahu, gitu ya. Nah, kita gunakan uji T namanya, ya, uji T. Nah, yang pertama, rumus yang tabel yang ini itu kita anggap atau kita asumsikan ragamnya berbeda di kedua populasi tersebut. Ya. Ini kan ada dua populasi, gitu ya. Nah, ini ragamnya beda, ya. Variansnya berbeda. Ya. Misalkan kalau tadi case-nya tali tambang, misalkan ini tali tambang yang pertama itu ragamnya itu bisa sampai 5 kilo, gitu ya. Tali tambang kedua ragamnya cuma 1 kilo. Ya. Plus minusnya kan ragam kan gitu ya, plus minusnya, gitu ya. 1 kilo. Nah, kan berbeda nih, ya, keragamannya. Nah, itu kita menggunakan statistik uji yang tabel yang seperti ini. Ya. Ragamnya karena dianggap berbeda. Kita asumsikan. Peneliti mengasumsikan berbeda. Ya. Atau berasal dari penelitian sebelumnya, ya, yang menganggap bahwa kedua populasi tersebut berbeda. Ya. Nah, ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya. Perumusan hipotesisnya sama, ya, ada H0, H1. Ya. Ketika dua arah sama dengan dan tidak sama dengan, ekor kiri H1-nya kurang, ekor kanan H1-nya lebih dari. Ya, kemudian H0 selalu ada simbol sama dengan, ya, dan kebalikan dari H1. Ya, kemudian karena dua populasi, ya berarti mu1 dikurangi mu2, ya, cari perbedaannya atau differentnya. Nah, yang diuji adalah D0 ya, selisihnya. Nah, kemudian statistik ujinya pakai uji T, ya, T hitung rumusnya adalah X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0. Ya, X1 bar adalah rata-rata dari contoh populasi pertama, X2 bar adalah rata-rata contoh dari populasi yang kedua, kemudian D0 adalah selisih yang mau kita uji, yang nempel di hipotesisnya. Ya, dibagi akar dari S1 kuadrat per N1, ya, artinya ini adalah ragam dari populasi yang pertama, ya, dibagi N1. N1 adalah jumlah sampel di populasi yang pertama. Ditambah S2 kuadrat, ragam dari populasi yang kedua, dibagi N2. N2 adalah banyaknya sampel di populasi yang kedua. Ya, itu uji T-nya. Nah, ini kriteria ujinya, syarat untuk menolak H0-nya. Ya, kalau untuk dua arah, pakai yang atas, ya, ekor kiri yang tengah, ekor kanan yang bawah. Ingat, kalau misalkan ragam dianggap berbeda, gitu ya, oh, ternyata dalam kriteria syarat menolak H0-nya itu kan ada dB-nya tuh, ya, derajat bebasnya. Ya, kalau ketika di satu populasi kan gampang ya cari dB-nya. N-1, ya. Itu kalau yang di satu populasi. Nah, kalau untuk dua populasi kemudian ragamnya dianggap berbeda, nah, untuk mencari nilai dB-nya atau derajat bebasnya itu gini caranya. Ya. Pusing ya. Nah, panjang cara mencari dB-nya. Ya, jadi ragam yang pertama, ragam sampel yang pertama kemudian dibagi N1 dulu, ya, ditambah ragam yang kedua, ragam sampel yang kedua dibagi N2, dikuadratkan, ya, dibagi dan seterusnya. Ini dihitung dulu nilai dB-nya. Ya, ribet cara mencari dB-nya. Ya. Ini karena ragam dianggapnya berbeda, karena ada dua populasinya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya gini. Ya.
Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Untuk mengujinya, peternak ayam tersebut mengambil sampel sebanyak 20 ekor ayam dan dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama diberikan pakan ternak produk dalam negeri, sedangkan kelompok kedua diberikan pakan ternak produk impor. Nah, parameter pengujian bahwa pakan ternak produk dalam negeri itu lebih baik daripada produk impor kalau rata-ratanya pertambahan berat badannya ya itu lebih besar daripada rata-rata kelompok yang kedua ya yang dikasih makan impor ya. Nah, kemudian ini datanya ya. Nah, ini ada 10 ayam ya masing-masing. Masing-masing kelompok ada 10 ayam. Ya, di kelompok satu adalah dia dikasih makan produk dalam negeri ya. Makanan ayamnya itu pakan ayam dalam negeri gitu ya. Kemudian kelompok kedua itu impor nih. Kelompok kedua produk impor gitu ya. Nah, kalau yang yang ayam pertama gitu kalau dikasih makan produk dalam negeri itu pertumbuhan berat badannya itu 3,1 ons ya. Kemudian kalau dikasih makan produk impor ya, itu pertambahannya 2,7 ons dan seterusnya gitu ya. Ini sampai ada 20 ayam ya. Ayamnya kan ada 20 dibagi dua gitu ya, jadi 10-10. Nah, ini juga ada 10 nih. Satu, dua, tiga, ya, sampai 10. Jadi bayangkan ya, ada 10 ayam berbeda. 10 ayam pertama dikasih makan apa? Dikasih makan produk dalam negeri. 10 ayam kedua dikasih makan produk impor. Ternyata pertumbuhan berat badannya itu beda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, dia pengen menguji si penelitinya, apakah gitu ya, nah, produk dalam negeri itu lebih baik ya daripada produk impor. Dia mau menguji itu. Nah, berarti ini kita harus identifikasi. Yang pertama, nah, jelas ya, ini kita akan menguji rata-rata. Ya, rata-rata, ragam, atau proporsi. Ya, karena kan hipotesis kan ada ketiga kemungkinan. Ya. Karena ini menguji rata-rata, ya berarti nanti hipotesisnya adalah mu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini berapa populasi ya, satu populasi atau dua populasi kalau seperti ini. Ya, kalau dua populasi ditandai dengan apa? Ya, ditandai dengan ada dua, ya, ada dua pakan, ya, pakan impor sama pakan dalam negeri. Oleh sebab itu kita putuskan ini populasinya ada dua, ya, dua populasi. Kemudian yang ketiga, gitu, ini pakainya uji Z ya, atau uji T kalau seperti ini. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ini diketahui apa enggak ragam dari populasinya. Ya. Diketahui atau enggak? Artinya diketahui itu bahwa angkanya ada, ya. Angkanya itu ada. Nah, ini kan enggak ada nih. Ya. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ragam populasi kalau dikasih pakan dalam negeri sama pakan impor. Gitu ya. Enggak ada angkanya. Ya. Tidak ada angkanya. Oleh sebab itu kita menggunakan uji T. Ya. Uji Z-nya kita abaikan. Ya, uji T. Kemudian sampelnya kan ada 10 gitu ya. Kecil, kurang dari 30. Ya, berarti cocok menggunakan uji T. Kemudian yang keempat, ya, ini kita harus tentukan ini dua arah ya, atau satu arah kalau seperti ini. Ya. Nah, kita lihat nih hipotesisnya. Oh, ternyata ada kata-kata lebih baik. Ya. Lebih baik itu kan lebih besar. Ya. Nah, oleh sebab itu, nah ini kita tentukan bahwa ini adalah ekor kanan. Ekor kanan. Ya. Nah, ya udah kita rumuskan hipotesisnya. Ya, H0-nya apa? H1-nya apa? Kalau seperti ini. Ya.
Kan berarti kan ini mu 1 dikurangi mu 2, gitu kan? Berarti ini lebih besar, ya, karena ekor kanan, ya, H1-nya. Ini lebih besar dari 0. Kenapa 0? Ya, karena apa? Karena tidak diketahui. Artinya, sorry, artinya dia cukup ingin mengetahui dia berbeda atau lebih baik atau tidak, gitu ya. Kecuali peneliti pengen tahu, gitu ya. Produk dalam negeri itu lebih baik 3 ons atau tidak. Nah, karena di step lebih baik pertumbuhannya itu lebih baik 3 ons, ya. Berarti nanti D-nya adalah 3, ya. Karena ini dia pengen tahu hanya lebih baik, ya berarti 0, gitu ya. Nah, berarti H0-nya mu 1, ya, dikurangi mu 2. Nah, kebalikannya dari H1. Kebalikan dari lebih besar adalah lebih kecil, kurang dari, ya, 0. Nah, kalau merumuskan seperti ini boleh, betul. Ya. Kalau mau misalkan ngerumusin lagi ini juga nggak apa-apa. Ya, H0 ini H1. Ini pindah ruas, mu 2-nya ke sana. Ya, berarti ini mu 1 ini lebih kecil dari sama dengan mu 2. Ya, H1-nya berarti mu 1 lebih besar dari mu 2. Kalau seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, tinggal dipilih bebas. Gitu ya. Ini artinya sama. Ya, apakah produk dalam negeri lebih baik daripada produk impor, kan gitu ya artinya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, karena ini pakainya yang mana uji T-nya, ya, uji T-nya kan ada 2, dianggap sama sama dianggap berbeda, gitu ya. Oh, ternyata di sini studinya adalah diketahui bahwa diasumsikan bahwa ragam kedua populasinya adalah berbeda. Ya, berbeda. Ya, jadi peneliti itu mengasumsikan bahwa ragam kedua populasinya adalah berbeda. Nah, berarti kita sah menggunakan tabel ini. Ya, ini kan tabel ragam dan berbeda. Ya. Nah, berarti kita pakai tabel ini. Nah, berarti siap-siap untuk menghitung derajat bebas yang pusing ini. Ya. Oke. Ya. Nah, ini sudah sama perumusan hipotesisnya. Ya, sudah sesuai ekor kanan, ya. Artinya pakan dalam negeri lebih baik daripada pakan apa impor, gitu ya. Nah, kemudian kita cari nilai T hitungnya. Ya. T hitung adalah X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0. X1 barnya berapa ya dicari. Ya, rata-rata berat badan, pertumbuhan berat badan di kelompok 1. Cara nyari rata-rata gimana? Ya biasa aja cara rata-rata, ya. Ini 3,1 nih. 3,1 ditambah 3 tambah 3,3 tambah 2,9 terus, ya, sampai tambah 4 dibagi 10 sama dengan 3,2. Nah, itu namanya X1 bar, ya. Kemudian X2 barnya yang mana, ya? Ya berarti yang kelompok kedua, ya. Di kelompok kedua. Gimana cara nyarinya? Ya rata-rata biasa, ya. 2,7 tambah 2,9 tambah 3,4 tambah 3,2 terus, ya, sampai tambah 3,7 dibagi dengan 10. Kenapa 10? Ya total ayamnya 10. Rata-rata, ya, biasa. Ya, X2 barnya 3,07. Nah, ini dimasukkan ke sini. X1 barnya 3,2, X2 barnya 3,07. D0-nya berapa? Yang melekat di hipotesis. Kan ini 0, kan? Nah, ini 0 berarti. Ya, 0. Dibagi, ya, akar dari S1 kuadrat dibagi N1. Nah, S1 kuadrat atau ragam dari kelompok pertama kan belum diketahui. Ya, berarti dihitung dulu. Gimana cara menghitungnya? Ya udah, sama, ya. Kalau mau mencari ragam sampel dari kelompok pertama, ya udah berarti datanya ini kelompok pertama nih 3,1, ya. 3,1 dikurangi rata-ratanya berapa? 3,2. 3,1 dikurangi 3,2 kuadrat, ya. Sigma ditambah
3 ya, dikurangi 3,2 kuadrat ditambah 3,3 ya, dikurangi 3,2 kuadrat terus ya sampai ujung nih 4 ya, 4 dikurangi 3,2 ya kuadrat ya, dibagi n-1. N-nya berapa? 10 ya, 10 kurangi 1 9. Dihitung didapat nilai ragam sampel yang pertama adalah 0,22 ya. Kemudian yang ragam yang kedua, yang kelompok kedua, yang pakan impor, ya, gimana caranya? Cara mencari ragam sampelnya? Ya sama, pakainya yang kelompok kedua, ya, 2,7 kurangi rata-ratanya berapa? 3,07. Ya. Nih, pakainya kelompok yang kedua, karena ini punya populasi yang kedua. Ya, kuadrat ditambah 2,9 dikurangi 3,07 kuadrat ya, ditambah 3,4 dikurangi 3,07 kuadrat ya, terus ya sampai 3,7 dikurangi 3,07 ya, dikuadratin ya, ditambahin semua dibagi n-1 10 kurangi 1 ya, didapat S2 kuadrat adalah 0,11 ya, masukin ya S1 kuadratnya tadi 0,22 ya, S2 kuadrat atau ragam sampel yang kedua adalah 0,11 ya, dibagi N1 10 ya, N2 juga 10. Dihitung didapatlah T hitung 0,716. Ini disimpan. Ya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan T hitung, ya kita bandingkan dengan teorinya. Ya, teorinya apa? Nah, syarat untuk menolak nol ketika T harus lebih besar dari T alfa dB. Kenapa pakai T alfa dB? Gitu ya? Pakai ekor kanan. Ekor kanannya apa? Ini. Nah, ini kan ekor kanan nih. Nah, pakainya yang bawah, ya. Jangan yang tengah atau yang atas. Pakainya sesuai dengan ekor kanan. Ya. T alfa dB. Ya. Alfanya berapa? Ya, 5%. Tahu dari mana? Nah, ini ada nih, 5%. Ya. 5% itu berapa? 0,05. Ya. T 0,05. dB-nya berapa? Nah, ini kita harus hitung. Hitungnya gimana caranya? Ya, yang ribet tadi. Nih. Ya. S1 kuadrat dibagi N1. S1 kuadrat kan udah dapet nih 0,22. Ya, dibagi N1 10 ditambah ragam yang kedua 0,11 ya bagi 10 ditambahin dulu baru dikuadratin gitu kan ya, dibagi nah, dan seterusnya. Nah ini tinggal dimasuk-masukin makanya ya, didapatkan nilai derajat bebasnya 16,2. Nah ini boleh dibulatkan ke bawah gitu ya, dibulatkan ke bawah 16,2 menjadi 16 ya, jadi 16 berarti dB-nya 16 ya. Cari di tabel T dB-nya 16 alfanya 0,05. Cari ya, ditambah T, dB-nya 16, ini alfanya 0,05. Ini kan 0,05. Tarik ke bawah ya, tarik ke samping. 1,746. Ya, 1,746. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan hasil dari T hitung dan T tabel. Ya, hasil menghitungnya 0,716. Ya, hasil dari tabelnya 1,746. Ya, 1,746. 0,7 sama 1,7 tandanya apa? Lebih besar apa lebih kecil? Ya, lebih kecil. Ya. Karena lebih kecil, nah dia masuk ke dengan kriteria syarat untuk menolak. Oke. Ya. Syarat untuk menolak H0, T-nya harus lebih besar, T hitungnya. Ya. Aktualnya T hitungnya lebih kecil. Oleh sebab itu H0-nya gagal untuk ditolak. Ya. H0-nya gagal untuk ditolak. Karena gagal untuk ditolak, nah berarti kita memutuskan untuk mengambil pernyataan H0. Ya, karena H0 gagal ditolak. Ya. Berarti kita memutuskan untuk menerima H0. Berarti kesimpulannya apa? Oh ternyata pakan dalam negeri itu justru lebih kecil daripada
produk impor, ya. Justru lebih kecil produk dalam negeri, ya. Pakan dalam negerinya ternyata lebih kecil, lebih buruk atau tidak lebih baik, ya, daripada pakan impor. Dan sebab itu klaimnya terbukti apa tidak? Ya. Klaimnya terbukti atau tidak? Ya. Klaimnya dia ngomongnya lebih baik dalam negeri itu. Ya. Produk pakan ternak dalam negeri itu lebih baik. Tapi kesimpulannya ternyata produk produk dalam negeri itu tidak lebih baik daripada produk impor. Ya, oleh sebab itu tidak cukup bukti. Ya, itu belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa pakan dalam negeri lebih baik daripada pakan impor. Ya, pada taraf nyata 5%. Ya, belum cukup bukti, tidak cukup bukti. Ya. Kenapa belum cukup bukti? Ya karena kesimpulan kita justru produk impor ini, ya, produk dalam negeri ini lebih kecil justru, ya, dibandingkan dengan produk uh, impor, ya. Produk dalam negeri lebih kecil daripada produk impor, ya. Tidak sesuai dengan pernyataan si penelitinya, ya. Karena penelitinya dia ngomong justru lebih bagus produk dalam negeri, ya. Ya. Justru lebih baik, ya. Tapi kesimpulannya ternyata tidak lebih baik. Sebab itu belum cukup bukti. Itu, ya, itu kalau misalkan kedua ragam populasinya diasumsikan berbeda, ya, atau tidak sama. Ya. Bagaimana kalau kedua populasinya itu diasumsikan ragamnya sama? Gitu, ya. Nah, ini sama aja, ya, untuk perumusan hipotesisnya. Nah, statistik ujinya yang berbeda. Ya, di sini ada namanya T hitung, ya. T hitung sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0. Sama, ya, X1 bar adalah rata-rata dari contoh di populasi 1. X2 bar adalah rata-rata sampel di populasi yang kedua, ya, dikurangi D0. D0 tuh selisih yang mau kita uji, dibagi akar dari SP kuadrat dibagi 1 per N1 ditambah 1 per N2. N adalah jumlah sampel, ya, di masing-masing populasinya. Dan di sini ada SP, gitu, ya, SP kuadrat. Nah, SP kuadratnya apa rumusnya? Nah, ini, ya, SP kuadrat adalah N1 min 1, ya, dikali ragam sampel di populasi 1, gitu, ya, ditambah N2 dikurangi 1 kali ragam sampel di populasi yang kedua, gitu, ya, dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya. Nah, DB-nya justru gampang, ya. Rumusnya N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya, mudah. Kalau tadi ragam kedua populasinya dianggap berbeda, kita sulit untuk menghitung DB-nya. Ya. Tapi kalau ragam dianggap sama, kita mudah, ya, untuk mencari DB-nya. Nah, cuma yang sulit baliknya ke T hitung, ya. T hitungnya malah jadi sulit. Ya. Ada SP-nya. SP itu artinya pool, ya, gabungan. Poolet, gitu, ya, pool, gabungan, ya, ragam gabungannya. Ya. Nah, justru lebih sulit untuk menghitung T hitungnya. DB-nya malah gampang. Ya, kalau ragam dianggap berbeda, T hitungnya malah gampang. Nih, T hitungnya gampang. Ya, T hitungnya gampang, tapi DB-nya sulit. Ya, nah itu bedanya. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Ya. Kepala cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di Kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di Kota Solo tidak lebih dari 8 unit. Ya. Selain itu, berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi penjualan mobil di kedua kota tersebut itu relatif homogen. Nah, jelas, ya, homogen. Homogen itu artinya sama. Jadi diasumsikan dua populasinya ragamnya homogen atau homogen itu sama. Ya. Selanjutnya, untuk memperkuat dugaannya, kepala cabang mengambil data, ya, menggunakan data sebagai berikut. Di cabang 1, Semarang penjualan mobilnya ada 16 unit. Di Solo hanya 6 unit. Ya. Cabang 2, Semarang terjual 11 unit. Di Solo terjual 2 unit mobil, dan seterusnya. Ya. Ujilah dugaan kepala cabang tersebut. Ya.
Ya, yang pertama kita identifikasi. Ini ujinya apa? Apakah mu, apakah ragam, apakah populasi, atau P. Yang jelas ya ini pakainya mu. Ya, rata-rata yang mau kita uji. Ya, rata-rata yang mau kita uji berarti nanti hipotesisnya adalah mu. Ya, kemudian yang kedua, ini pakainya satu populasi atau dua populasi. Ya, jelas ini dua populasi. Ya, populasi Semarang sama populasi Solo. Ya, ada dua populasinya. Kemudian yang ketiga, ini pakainya uji Z atau uji T. Ya, uji Z atau uji T. Nah, karena ini ragam dari populasi kedua populasi itu tidak diketahui, artinya tidak diketahui itu nggak ada angkanya, ya. Mana angkanya? Gitu ya. Karena nggak ada, ya berarti kita pakainya uji T. Ya. Karena tidak diketahui, kita hanya bisa mengasumsikan. Ya. Asumsinya apa? Asumsinya ternyata dua populasi tersebut ragamnya sama atau homogen. Ya. Oleh sebab itu, pakai rumusnya yang ini. Ya. Pakai rumus ragam yang dianggap sama. Ya. Jangan pakai yang ragam dianggap berbeda. Ya. Jangan pakai yang ini. Salah ya. Pakai rumusnya yang ragam dianggap sama. Yang ini. Ya. Nah, kemudian kita sudah bisa kemudian cari arahnya. Ya, satu arah atau dua arah kalau seperti ini. Ya. Ada kata-kata apa di sini? Ya, melebihi. Ya. Ada kata-kata melebihi. Berarti kan lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, berarti ini ekor kanan. Ya, ekor kanan. Nah, sekarang kita rumuskan hipotesisnya. Ya, H0-nya apa, H1-nya apa. Ya, H0-nya apa, H1-nya apa. Ya, karena ini dua populasi berarti kan mu 1 dikurangi mu 2, ya, berarti ini lebih besar. Lawannya mu 1 ya, dikurangi mu 2, lawan dari lebih besar adalah lebih kecil. Jangan lupa dikasih sama dengan. Nah, berapa ini angkanya yang mau kita uji? Ya, selisihnya mau berapa? Apakah 0? Gitu ya. Nah, bukan. Nah, karena ini 8 unit. Ya. Ini adalah 8 unit. Ya. Oh ternyata ini ya apa penjualan mobil di Kota Solo tidak lebih ya. Ya ini tidak lebih. Ya karena tidak lebih ya, tidak lebih itu artinya kan kurang dari. Ya. Berarti ini salah ya hipotesisnya gitu ya. Ya, jadi di Kota Semarang melebihi rata-rata penjualan ini tidak lebih dari 8 unit. Ya, berarti kan artinya ini ya, tidak lebih dari 8 unit. Ya, ternyata ekor kiri ya. Nah, ini hati-hati ya. Ternyata ini ekor kiri 8 unit. Tahu dari mana? Apa tidak lebih dari 8? Kalau seperti ini kan membacanya gini, ya. Selisih dari dua dua kota ini tidak melebihi kan gini ya, tidak melebihi 8. Ya, jadi bisa 7, 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi nggak mungkin 9, 10. Kan tidak lebih, ya, tidak lebih, tidak melebihi dari 8 unit. Ya, berarti ini ekor kiri. Ya. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Jadi mu 1 dikurangi mu 2 kurang dari 8. Ini perumusan hipotesisnya. Ya, ekor kiri. Nah ini, ya, kurang dari 8. Kemudian setelah kita merumuskan hipotesis ekor kiri tadi, ya, kemudian kita lihat statistik ujinya. Ya, rumusnya adalah T hitung dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 ya, dibagi akar dari SP kuadrat 1 per N1 tambah 1 per N2. Ya. X1 bar dari mana? X1 bar adalah punya si Semarang. Ya, ya rata-ratakan saja. Ya. Rata-ratanya berapa? 16 tambah 11 tambah 12 terus ya. Dibaginya 8 sama dengan 13. Nah, kalau rata-rata di Solo, penjualannya berarti 6 tambah 2 tambah 7 gitu ya. Nah, dibaginya bagi 7. Ya, karena sampelnya cuma 7 nih di Solo. Ya, rata-ratanya sama dengan 5,147. Diganti nih X1 bar dengan 13.
X2 bar dengan 5,143. D0-nya berapa? D0-nya yang mau kita uji. 8. Ya. Dibagi ya, akar dari SP kuadrat. SP kuadratnya kita kan belum tahu. Ya, harus kita cari. Gimana caranya? Nah, ini SP kuadrat. Ya. N1 dikurangi 1. N1-nya adalah 8. Ya, berarti ini 8 dikurangi 1. Ya, dikali S1 kuadratnya berapa? Ragam di S1-nya. Berarti dikali 2,571. Ya, ditambah N2 dikurangi 1. N2-nya berapa? N2-nya ada 7. Ya, 7 kurangi 1 dikali ragam di populasi keduanya 5,476. Ya, dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya, berarti 8 tambah 7 dikurangi 2. Ya, dihitung dapatlah SP kuadratnya adalah 3,912. Ya, masukin di sini 3,912. Ya, dikali 1/N1, ya, di cabang Semarang ada 8, di cabang Solo ada 7. Ya, dihitung, didapat T hitungnya adalah negatif 0,14. Nah, itu disimpan. Ya, ketika kita sudah mendapat T hitungnya, nah, kita bandingkan dengan T tabel. Ya, kita uji dengan T tabel. Kemudian di T tabelnya, pakainya yang mana? Ya, pakainya ya yang ekor kiri, ya, yang tengah ini. Ya. Jangan pakai yang ekor kanan, jangan pakai yang dua arah. Ya, pakainya yang tengah. Ini syarat. Ya, ini syaratnya. T alfa, alfanya berapa? Alfanya 1%, berarti 0,01. Ya, ini 0,01. DB-nya berapa? Nah, DB-nya rumusnya tadi N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya, N1-nya 8, N2-nya 7 dikurangi 2, 13. Ya, berarti cari di tabel T yang nilainya 0,01,13. Cari ya, 0,01 berarti yang ini. Berarti DF-nya 13. Gitu ya. Kemudian sini, sorry ini berarti dapat ini. 2,650. Ya, 2,650. Nih, ya. Karena depan ada negatif ya berarti harus dikasih negatif. Ya, negatif 2,650. Ya, negatif 2,650. Nah, sekarang kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabelnya. Ya, T hitungnya kan di sini 0, negatif 0,14, ya. T tabelnya negatif 2,65. Ya. Negatif 0,14 sama negatif 2,65. Berarti tandanya gimana? Tandanya lebih besar. Ya. Tandanya lebih besar. Ya. Kalau lebih besar, T hitungnya berarti dia masuk nggak ke syaratnya. Ya. Syaratnya T hitungnya harus lebih kecil. Ya. Harus lebih kecil untuk menolak K0. Oleh sebab itu, syarat untuk menolak K0 itu gagal terpenuhi. Ya. Karena gagal terpenuhi, oleh sebab itu kesimpulan adalah gagal tolak H0. Ya. H0-nya gagal untuk ditolak. Ya. Kalau H0-nya gagal ditolak, berarti kita lebih percaya pernyataan H1. Oleh sebab itu, ya, kesimpulannya adalah, oh ternyata selisihnya lebih besar daripada 8 unit. Ya. Cocok nggak dengan klaim si kepala cabangnya? Ya, kata kepala cabangnya, nah, tidak lebih dari 8. Ya. Kenyataannya lebih dari 8. Ya, oleh sebab itu tidak cukup bukti. Ya, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa selisih di dua dua kota tersebut tidak lebih dari 8. Gitu ya. Pada taraf nyata 1%. Seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati dalam merumuskan hipotesis sehingga kalau hipotesis salah, ya salah, keluarnya juga akan ikut salah. Gitu ya. Oke. Itu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih banyak. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.